Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Seruyan, terkait dengan asal-usul Sungai Seruyan, mitos dan juga misteri yang ada di Sungai Seruyan. Sungai Seruyan yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya berada di Kabupaten Seruyan. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Seruyan, sebelumnya bernama Sungai Pembuang, adalah sebuah sungai yang ada di Pulau Kalimantan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai ini memiliki mata air di dekat Bukit Tikung di Pegunungan Sekawaner, mengalir menuju pesisir selatan Kalimantan dan kemudian bermuara di wilayah perairan Laut Jawa. Sisi timur sungai ini merupakan hutan lebat sampai ke danau-danau Sembulu atau Belajau dan menjadi habitat orangutan. Pembuang berarti tempat untuk membuang. Ketika melintasi Kabupaten Seruyan, Sungai Pembuang atau Sungai Seruyan ini juga disebut dengan nama Sungai Seruyan. Sungai ini memiliki panjang 350 km dan dapat dilayari sejauh 300 km melalui beberapa kota dan rata-rata kedalaman 6 meter dan lebar rata-rata 300 meter. Adapun terkait dengan Sungai Seruyan ini, ada sebuah kisah legenda, yaitu tentang makhluk gaib yang disebut-sebut merupakan penunggu Sungai Seruyan atau Sungai Pembuang. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, air Sungai Seruyan mengalir deras tampak coklat keemasan. Sinar matahari terik mulai menyengat para pencari ikan. Warga masyarakat yang berharap rezeki hadir dari kedalaman mata air alam. Dukuh menggana, tak banyak yang mengenalnya. Tapi setiap tempat ini memiliki cerita yang berbeda. Tak terkecuali Dukuh Menggana dengan cerita tentang ikan tampahasnya. Ikan tampahas atau dikenal dengan nama ikan tapah termasuk dalam jenis ikan predator. Ikan tampahas memiliki gigi yang tajam dengan ciri khasnya memiliki kumis. Ikan yang berukuran kecil hingga sedang biasa dijadikan sebagai lauk pauk bagi warga sekitar. Meski ada juga warga yang alergi jika memakan ikan tampah tersebut. Namun, bagaimana jika ada ikan tampah yang berukuran sangat besar? Warga desa mencari ikan menggunakan alat penangkap ikan tradisional yang disebut dengan nama pangilar. Para pencari ikan biasa menaiki ces, yaitu sampan atau perahu kecil yang menggunakan mesin. Mereka biasa mencari ikan di aliran Sungai Seruyan. Jika ikan yang didapat sudah dirasa cukup, pencari ikan menyudahi pekerjaannya dan pulang membawa hasil tangkapannya. Ikan yang didapat sebagian dijadikan lauk makanan, sebagian lagi dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dukuh Menggana merupakan bagian dari desa Bahaur yang berada di Kecamatan Hanau di Kabupaten Seruyan. Perjalanan menuju Dukuh Menggana menggunakan alat transportasi air dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 90 menit dari kecamatan. Adapun jalur darat hanya dapat dilalui jika sedang musim panas ataupun kering. Pada saat musim penghujan, jalan darat tidak bisa dilalui karena becek bahkan banjir. Dikisahkan, pada suatu hari, warga desa seperti biasa melakukan aktivitas pagi hari di Sungai Seruyan. Ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, yaitu di jamban, dikejutkan dengan munculnya seekor ikan tampah yang berukuran sangat besar. Sirip belakangnya berukuran seperti telapak tangan dan kumisnya seperti rotan besar. Panjang tubuhnya diperkirakan hampir 8 meter. Ibu-ibu yang menyaksikan kemunculan ikan tampah raksasa tersebut dibuat sangat terkejut. Mereka beberapa kali mengusap matanya, takut jika penglihatannya yang salah.
Namun, setelah memastikan bahwa apa yang ia lihat adalah nyata, segeralah ibu-ibu meninggalkan jamban dan menceritakan hal tersebut kepada warga dukuh. Sebagian warga ada yang percaya, ada pula yang meragukan cerita tersebut. Ya, dahulu kala para tetua di dukuh memang pernah menceritakan bahwa Manggana adalah sebenarnya berasal dari kata Gana. Menurut kepercayaan masyarakat, Gana merupakan hewan mistis penunggu aliran sungai di sekitar kampung mereka, yaitu Sungai Seruyan. Gana merupakan ikan tampah atau ikan tampahas yang kadang berubah bentuk menjadi hewan berbadan ikan dan berkepala buaya. Konon, jika ada yang melihat Gana dari kejauhan, tampak terlihat kecil. Akan tetapi, semakin didekati, Gana terlihat semakin besar dan lebih besar lagi. Begitulah asal mula dukuh Manggana, yang mereka sebut dukuh Manggana hingga saat ini. Lambat laun, kepercayaan masyarakat terhadap adanya Gana hanya dianggap sebagai mitos belaka, sampai kejadian adanya ikan tampahas besar muncul dan menampakkan diri di hadapan warga di sekitar Sungai Seruyan. Kemunculan ikan tampah raksasa itu pun tidak hanya pada hari itu, tetapi juga pada hari-hari lainnya. Beberapa kali dalam seminggu, ada banyak masyarakat di dukuh Manggana melihat keberadaannya yang mengakibatkan masyarakat takut melakukan aktivitas di jamban di Sungai Seruyan seperti biasanya. Mendengar keluhan warganya, kepala dukuh saat itu mengajak warganya untuk berdiskusi untuk mencari keresahan warga akan ikan tampahas besar yang muncul terus-menerus. Dari hasil diskusi, kemudian dihasilkan kesepakatan bahwa mereka akan membuat suatu alat setrum ikan yang berkapasitas ribuan pol menggunakan dinamo yang berukuran 5 kg dan digerakkan oleh mesin diesel. Setelah melakukan perakitan, tibalah waktunya mereka melakukan penyetruman di lokasi ikan tampahas itu sering muncul. Warga berpikir bahwa ikan yang besar itu adalah ikan yang umumnya sudah tua dan besar. Jika mereka berhasil menangkapnya menggunakan alat setrum ikan ini, maka akan banyak daging ikan yang mereka bisa dapatkan. Hari pertama dilakukan penyetruman tidak membuahkan hasil. Satu perahu berukuran agak besar yang mereka gunakan pulang tanpa hasil. Mereka malah mendapat ikan yang kecil-kecil dan hanya dijadikan sebagai lauk makan. Penyetruman kembali dilakukan pada hari kedua. Mereka memulai aktivitas di pagi hari sampai dengan sore hari. Tetap saja tidak membuahkan hasil. Ikan tampahas besar tidak juga berhasil mereka dapatkan. Pada malam harinya, warga bersiap untuk melakukan penyetruman di hari ketiga. Mereka kembali berdiskusi. Mereka berharap agar besok bisa mendapatkan hasil sesuai harapan mereka. Namun, sebelum tengah malam, salah satu warga yang sedang tidur bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua berkumis dan juga berjenggot panjang yang mengenakan pakaian berwarna putih. Dalam mimpi salah satu warga tersebut, sang kakek berkata, "Tolong berhenti untuk melakukan kegiatan penyetruman, karena jika tujuan kalian ingin menangkapku, maka hal itu sia-sia belaka dan justru akan membawa malapetaka bagi kalian sendiri. Aku menampakkan diri di Sungai Seruyan hanya agar kalian mengetahui bahwa aku ada di sini sebagai penjaga salah satu liang atau lubang terowongan dari 3 liang yang berpusat di Danau Sembulu. Ketahuilah bahwa liang yang aku jaga ini adalah jalan khusus yang berbeda dengan dunia kalian, sebagai penjaga agar aliran Sungai Seruyan ini selalu tetap aman. Selain itu,
aktivitas kalian juga akan mematikan ikan-ikan kecil yang ada di Sungai Seruyan. Apa yang kalian pikirkan? Kalian hingga ingin menangkapku. Aku adalah nenek moyang ikan-ikan tanpa khas yang ada di Sungai Seruyan. Selama ini kalian memakan anak cucu keturunanku, dan justru kini kalian malah ingin melenyapkanku. Ketahuilah, aku lebih dahulu ada di sini, jauh sebelum kalian berada di sini. Maka menghormati dan saling berbagi tempat adalah lebih baik. Aku hanya ingin menampakkan bahwa aku memang benar ada dari dahulu hingga saat ini. Jika kalian mengganggu, maka akan terjadi bencana. Lanjut kakek tua dalam mimpi salah seorang warga. Seusai kakek tua berbicara, warga tersebut pun bangun dari mimpinya dalam keadaan gemetar. Ia menyesali apa yang ia dan kawan-kawannya lakukan selama 2 hari ini. Ia pun segera menemui warga desa lainnya dan menceritakan mimpinya tersebut. Ia terlihat sangat ketakutan setelah mendengarkan cerita terkait mimpi tersebut. Bahkan orang yang bermimpi itu menyampaikan pesan sang kakek tua bahwa jika warga tetap melakukan penyetruman pada besok harinya, maka perahu mereka akan terbalik dan mereka semua tidak akan selamat. Warga lainnya kemudian bersepakat untuk menghentikan aktivitas penyetruman dan bertekad untuk menjalani hidup mereka seperti biasanya. Adapun orang yang bermimpi tadi, beberapa hari kemudian masih merasakan panas dingin. Ia menderita sakit setelah dimimpikan tentang kakek tua yang ternyata adalah wujud asli dari ikan tampah besar yang selama ini dilihat oleh warga. Hingga saat ini, warga Dukuh Manggana masih sering melihat penampakan ikan tampah khas atau ikan tampah besar, apalagi saat musim kemarau tiba atau biasa disebut warga sebagai musim timur. Kadangkala ikan muncul di samping jamban warga dan menghilang dengan sendirinya. Kadang ikan tampah khas besar juga muncul di sungai desa-desa sekitar ke arah hulu Sungai Seruyan yang ada di Dukuh Manggana. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut hanya membiarkannya dan bercerita kepada warga lainnya tentang keberadaan atau kebenaran dari tampah khas Datu Si Dukuh Manggana atau ikan tampah khas besar di Dukuh Manggana yang ada di Sungai Seruyan. Nah, itulah kisah legenda dari Sungai Seruyan mengenai ikan tampah khas Datu Si Dukuh Manggana atau ikan tampah besar yang ada di Dukuh Manggana yang ada di wilayah Sungai Seruyan yang ada di Kabupaten Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Kalimantan Tengah maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.